Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan melakukan analisis uji Wilcoxon One Sample dengan menggunakan software R dan Python. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Chandra Putra Hulu. Saya Dwi Heri Evenia. Saya Mili Teresa Selain. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di tutorial uji Wilcoxon One Sample menggunakan R dan Python. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 4. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji Wilcoxon One Sample secara lengkap, mulai dari konsep dasar, dataset yang digunakan, analisis menggunakan R dan Python, hingga interpretasi hasilnya menggunakan dua software sekaligus, yaitu R dan Python. Sebelum masuk ke uji Wilcoxon, kita perlu memahami dulu apa itu uji non-parametrik. Uji non-parametrik adalah metode statistik yang tidak memerlukan asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Uji ini digunakan ketika data kita berskala ordinal atau nominal. Ketika distribusi populasi tidak diketahui atau tidak normal, atau ketika data mengandung nilai ekstrim yang disebut outlier. Nah, salah satu bentuk uji non-parametrik adalah one sample test, yaitu uji yang digunakan untuk menguji apakah median populasi sama dengan suatu nilai tertentu yang sudah kita tentukan sebelumnya, yang kita sebut sebagai M0. Hipotesisnya adalah H0, M sama dengan M0, artinya median populasi sama dengan nilai hipotesis. Sementara H1 bisa berbentuk dua arah, yaitu M tidak sama dengan M0 atau satu arah tergantung tujuan penelitian. Ada dua metode utama untuk melakukan one sample test ini, yaitu Sign Test dan Wilcoxon Signet Rank Test. Pada video ini kita akan fokus pada Wilcoxon Signet Rank Test. Wilcoxon Signet Rank Test pertama kali diusulkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945. Uji ini adalah uji non-parametrik yang tidak hanya mempertimbangkan arah perbedaan antara nilai observasi dengan nilai hipotesis, tetapi juga mempertimbangkan besaran perbedaannya dalam bentuk ranking. Inilah yang membuat Wilcoxon lebih kuat atau lebih powerful dibandingkan Signet Test. Ada empat asumsi yang harus dipenuhi sebelum menguji uji ini. Pertama, data minimal berskala interval. Artinya, tidak cukup hanya ordinal karena kita perlu menghitung selisih antar nilai. Kedua, distribusi dari perbedaan DI yang dihitung dari XI dikurangi M0 harus simetri terhadap median. Ketiga, sampel harus independen dan diambil secara acak. Keempat, distribusi populasi harus kontinu. Dibandingkan Sign Test, Wilcoxon memiliki beberapa kelebihan, yaitu menggunakan informasi besaran perbedaan sehingga power statistiknya lebih tinggi, estimasi parameternya lebih akurat, dan cocok digunakan untuk data berskala interval atau rasio yang tidak berdistribusi normal. Dataset yang kita gunakan adalah Wine Quality Dataset yang bersumber dari Kaggle. Dataset ini berisi data wine merah dari Portugal, tepatnya jenis Vinho Verde, yaitu wine muda khas dari region Minho di Portugal Utara. Wine ini diproduksi dalam skala besar dan ekspor ke berbagai negara, sehingga standar kualitasnya menjadi sangat penting. Dalam studi kasus ini, sebuah lembaga pengawasan mutu Portugal ingin mengetahui apakah kadar alkohol wine merah Vinho Verde yang beredar di pasaran sudah sesuai dengan standar referensi, yaitu 10% vol. Data yang digunakan adalah data penuh sebanyak 1.143 sampel wine merah dengan variabel yang diuji adalah kadar alkohol dalam satuan persen volume. Nilai M0 yang kita gunakan adalah 10, taraf signifikansi alfanya sebesar 0,05 dan hipotesisnya adalah H0. Median kadar alkohol yang sama dengan 10 versus H1 median kadar alkohol tidak sama dengan 10.
karena nanti akan terbukti bahwa data tidak berdistribusi normal melalui uji Shapiro-Wilk, maka Wilcoxon Sign dan Rank Test menjadi pilihan yang tepat. Pada video ini saya akan melakukan analisis statistik non-parametrik menggunakan uji Wilcoxon One Sample dengan menggunakan Python melalui Google Colab, di mana dataset yang digunakan adalah data wine QT dengan variabel alkohol. Di mana di sini saya telah masuk ke Google Colab melalui browser. Mana Google Colab ini digunakan untuk menjalankan Python secara online tanpa adanya instalasi. Nah, pada tahap ini saya telah menyiapkan seluruh kode yang akan digunakan dalam analisis, mulai dari pembacaan data hingga uji Wilcoxonnya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan fungsi dari masing-masing bagian kode, di mana bagian awal merupakan import library untuk pengolahan data, visualisasi, dan uji statistiknya. Selanjutnya di sini dilakukan penguploadan dan pembacaan dataset dengan menggunakan read CSV dengan pemisah titik dan koma. Nah, kemudian dipilih variabel alkohol sebagai fokus analisis dan dilakukan penghapusan data kosong. Selanjutnya dilakukan statistik deskriptif dan median, digunakan untuk melihat gambaran umum datanya bagaimana. Selanjutnya box plot digunakan untuk melihat distribusi datanya. Selanjutnya ada uji Shapiro-Wilk, di mana uji Shapiro-Wilk ini digunakan untuk menguji normalitas datanya. Dan terakhir ada uji Wilcoxon yang digunakan untuk menguji apakah median berbeda dari nilai 10. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan kode agar memperoleh hasil analisis. Di sini kita masukkan data yang akan dianalisis. Nah, pada statistik deskriptif, jumlah data sebanyak 1143 dengan median kadar sebesar 10,2 yang sedikit lebih tinggi dari nilai hipotesis 10. Nah, selanjutnya ada hasil box plot, di mana box plot alkohol ini menunjukkan sebaran data yang cukup luas serta adanya beberapa nilai ekstrem. Nah, hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan p-value sebesar 7,52 dikali 10 pangkat min 23, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya hasil uji Wilcoxon. Nah, hasil uji Wilcoxon ini diperoleh p-value sebesar 2,81 kali 10 pangkat min 27. Nah, karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, median alkohol berbeda signifikan dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa median kadar alkohol pada dataset wine QT lebih tinggi dan berbeda signifikan dari nilai 10.
Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Di video ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji Wilcoxon one sample menggunakan software R dengan dataset wine quality. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kode yang akan digunakan. Yang pertama itu import data. Kita mengimpor data manual dengan kode data read CSV, file choose, dan diberi save karena datanya menggunakan tanda titik koma sebagai pemisah. Kita run, nanti akan ada jendela, lalu pilih data yang akan digunakan. Sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut, kita eksplorasi terlebih dahulu datanya. Yang pertama itu kita ambil variabel dengan kode alkohol, data alkohol. Ini akan mengambil kolom alkohol dari dataset dan menyimpannya ke dalam variabel baru bernama alkohol supaya lebih mudah digunakan. Kita run. Selanjutnya kita akan membuat statistik deskriptifnya. Ini untuk melihat ringkasan data seperti nilai minimum, maksimum, dan mediannya dengan kode chart statistik deskriptif, lalu untuk menampilkan summary alkohol. Nah, di sini hasilnya itu nilai minimumnya 8,4, nilai maksimumnya 14,9, dan nilai mediannya 10,2. Data ini artinya memiliki rentang yang cukup luas dengan nilai tengahnya itu berada di sekitar 10. Selanjutnya kita akan menampilkan histogramnya dengan kode his alkohol dengan judulnya histogram kadar alkohol x lab alkohol. Kita run. Nah, ini adalah gambar histogram kadar alkohol. Nah, dari histogram terlihat bahwa data tidak simetris dan cenderung miring ke kanan, di mana sebagian besar datanya itu berkisaran dari 9 hingga 11. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa kemungkinan data ini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan membuat box plot dengan kode box plot alkohol, judulnya box plot kadar alkohol, Y-lab-nya alkohol. Kita run. Nah, ini adalah box plot kadar alkohol. Box plot ini digunakan untuk melihat median, sebaran data, dan outlier-nya. Nah, terlihat di box plot ini mediannya itu berada di sekitar 10 dan ini ada beberapa titik bagian atas. Nah, ini merupakan outlier. Nah, artinya ini terdapat beberapa nilai yang lebih tinggi dari data lainnya sehingga distribusi data ini tidak simetris. Selanjutnya kita akan menguji normalitas untuk meyakinkan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak dengan rumus Shapiro-Wilk. Shapiro result, Shapiro test alkohol. Lalu kita run. Didapat hasilnya bahwa p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, sehingga data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka kita lanjutkan uji Wilcoxon one sample-nya dengan kode chart uji Wilcoxon one sample, dan hipotesisnya itu yang pertama ada H0 mediannya sama dengan 10 dan H1 mediannya tidak sama dengan 10. Kodenya Wilcox result, Wilcox test alkohol dengan nilai mediannya itu 10. Kita run. Nah, hasil yang didapat ini p-value-nya kurang dari 0,05. Karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya kita tolak. Selanjutnya kita akan melihat nilai mediannya itu dengan rumus median alkohol. Kita run. Nah, didapat mediannya itu sekitar 10,2. Nah, ini saya buatkan untuk kesimpulan secara manual dari R bahwa kesimpulannya itu tolak H0, median tidak sama dengan 10. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon one sample, dapat disimpulkan bahwa median kadar alkohol tidak sama dengan 10.
Sekian video tutorial uji Wilcoxon one sample menggunakan software R.